riset 47% UMKM. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sebanyak 98 pengungsi UMKM yang mencapai tersangka dan melakukan bantuan. Duh, gimana ya cara nyetet ini semua? Hai, Assalamualaikum semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 104. Di video kali ini, kami akan menjelaskan secara singkat mengenai laporan keuangan UMKM. Simak sampai habis ya. Berikut adalah penyusunan laporan keuangan UMKM dari kelompok KKM 104 Prodi D3 Akuntansi PKN STAN. Yang pertama yaitu terdapat tahap penyusunan. Di dalam tahap penyusunan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tahap pencatatan, selanjutnya tahap pengikutisaran, dan yang terakhir, tahap pelaporan. Setelah itu, terdapat beberapa laporan dalam laporan keuangan. Yang pertama, laporan posisi keuangan, yaitu menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas. Lalu laporan laba rugi, menyajikan informasi tentang pendapatan, beban, dan yang terakhir catatan hasil laporan keuangan merupakan informasi tambahan untuk gambaran umum entitas tersebut. Selanjutnya, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyajikan laporan keuangan. Yang pertama, setiap transaksi harus dicatat, pisahkan antara keuangan usaha dengan keuangan pribadi, pastikan setiap transaksi memiliki bukti konkret atau pembukaan dengan rapi, mintalah bantuan orang yang lebih memahami, dan yang terakhir, pekerjaan akuntansi dipermudah dengan penggunaan software. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah pahamkah kalian? Pasti sudah dong ya. Selanjutnya, kami akan memberikan rekomendasi salah satu aplikasi untuk mempermudah kita dalam penyusunan laporan keuangan UMKM. Yuk kita lihat bagaimana cara kerjanya. Halo,
Di sini aku bakal ngenalin aplikasi keuangan sederhana yang bisa kita gunakan untuk mencatat transaksi keuangan dengan berbasis Android melalui smartphone yang kita miliki. Nah, aplikasi ini dibuat dan dikembangkan pada tahun 2014 oleh Bapak Setio Nugroho, Bapak Azrin Ramadhani, dan Ibu Kusnaini. Nah, gimana sih untuk mendapatkan aplikasi ini? Gampang banget caranya. Kita buka Play Store, kemudian kita ketik akuntansi UKM, setelah itu kita install aplikasinya. Nah, setelah terinstall, kita buka aplikasi. Selanjutnya, kita akan melihat apa saja sih fitur-fitur yang ada dalam aplikasi ini. Berikut ini tampilan awal operating system yang akan menampilkan transaksi yang kita catat. Nah, kemudian ada menu di kiri atas. Dalam menu tersebut ada 7 fitur. 7 fitur tersebut diantaranya jurnal, laporan, pengaturan, kalkulator, bantuan, tentang, dan donasi. Kita lihat pada menu yang pertama, yaitu jurnal. Pada menu jurnal, kita mendapati tampilan sama seperti awal kita masuk. Ada 2 icon di kanan atas untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan perusahaan. Nah, kemudian untuk icon yang berada di sebelah kiri berisi penjurnal sederhana yang ada daftar transaksi yang sudah disediakan untuk menu ini bisa digunakan jika kita sudah paham betul dengan akuntansi. Jika kita masih awam dengan akuntansi, maka telah disediakan fitur dengan icon yang berada di sebelah kanannya. Nah, kita tidak dipusingkan lagi nih karena terdapat pilihan transaksi sesuai kategori yang ada. Kemudian kita lihat pada menu selanjutnya, yaitu menu laporan. Nah, pada menu laporan kita akan menemukan subjurnal, buku besar, neraca saldo, laba rugi, neraca, periode, hutang, piutang, dan export Excel. Nah, export Excel ini untuk langsung menyimpan data kita dalam bentuk Excel. Kita juga bisa memproses data PPHOP beserta lampiran dengan fitur SPT PPHOP. Data-data Excel dan SPT tersebut akan tersimpan dalam memori internal kita pada folder akuntansi UKM. Gampang kan? Nah, kemudian kita lihat untuk menu selanjutnya. Menu selanjutnya adalah menu pengaturan. Pada menu pengaturan, kita bisa menambahkan identitas perusahaan yang kita miliki. Nah, ada juga pengaturan modal awal dan penambahan nomor rekening. Nah, untuk menambah keamanan akun kita, bisa kita tambahkan sandi untuk mengunci aplikasi. Selain itu, ada juga fitur restore untuk memindai perangkat restore data ulang yang telah di-backup. Data bisa disinkronkan di Google Drive seperti berikut. Supaya ketersediaan tetap terjaga, maka kita dapat menghapus data sekaligus dengan fitur reset. Nah, baik banget kan fitur-fiturnya yang bisa memudahkan kita. Kemudian kita lihat menu selanjutnya. Menu selanjutnya adalah menu bantuan. Menu bantuan ini berisi petunjuk manual untuk setiap transaksi akuntansi UKM. Nah, untuk menu tentang, kita bisa menemui informasi tentang aplikasi ini dan menghubungkan dengan web pembuat aplikasi. Nah, untuk menu donasi, donasi ini digunakan untuk mengembangkan aplikasi mulai dari via Google Play. Gimana? Udah lebih paham dan mantap kan pasti? Semoga dengan video ini dapat membantu teman-teman semua dalam menyusun laporan keuangan UMKM ya. Sekian dari kelompok 104, terima kasih.